فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kemudian setelah tiupan yang pertama disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tsumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran." Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ini semua makhluk sudah mati. Di dunia semua sudah mati semua, tidak ada yang hidup. Ka'annahu tal. Hujan tapi bukan hujan yang lebat, seperti gerimis atau embun. Awil dhil. Fatambutu minhu ajsadun nas. Setelah Allah menurunkan hujan gerimis tersebut, maka tumbuhlah jasad manusia. Kullu ibni Adam yabla illa ajbuz zanab. Semua bagian tubuh anak Adam itu lapuk, hancur semuanya, kecuali tulang ekornya. Hanya itu yang bertahan. Dari situlah kemudian nanti anak Adam akan disatukan kembali jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh seperti tumbuhan yang bersemi, yang tumbuh. Kama yanbutul baqal, dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan jasad Bani Adam akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tumbuhnya dari ajbuz zanab, itu tulang ekor itu. Nah, hadis sahih. Kemudian setelah tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah sebutkan firman Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiup sekali lagi, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan bumi ketika itu? Disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. Nah, perhatikan semua yang Allah informasikan terkait keadaan di hari akhirat itu penting. Itu penting dan itu bisa menambah keimanan kita. Contohnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Demikian pula dengan langit-langit, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan baru. Bukan bumi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dia berbeda. Nanti akan ada penjelasannya. Dan bukan juga langit seperti yang kita lihat saat ini. Banyak para ulama menafsirkan terkait langit ya. Tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan seperti yang kita lihat sekarang, tidak ada lagi bintang-bintang, enggak ada. Langit yang berbeda total dengan langit yang kita lihat saat ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan ketika itulah semua manusia mereka nampak semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar, makanya disebut sebagai yaumul mahsyar. Hari ketika segenap manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan di satu tempat. Semuanya kelihatan. Itu makna wa barazu lillah. Enggak ada yang bisa sembunyi. Karena bumi ketika itu dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Enggak ada bukitnya, enggak ada lembahnya, rata semua. Dan enggak ada manusia yang tidur, enggak ada yang sembunyi, enggak ada. Semuanya qiyamun yanzurun, semuanya berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua nampak menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, maha perkasa. Dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan ciri dan sifat bumi ketika itu ya.
ketika hari kiamat ini, setelah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Penampilannya beda. Disebutkan bahwasanya permukaan bumi ketika itu putih bersih, agak kemerahan. Ada hadisnya yang berbicara tentang hal ini. Mulus, dan dia apa bahasa kita itu? Glossy, seperti perak. Ada hadisnya. Dia seperti kalau dulu orang bikin roti, rotinya mulus, kemudian permukaannya itu mengkilat, seperti itu, ya. Karena dulu zaman dulu nggak ada granit, nggak ada keramik, jadi diungkapkannya dengan ungkapan seperti itu, seperti permukaan roti yang mulus. Nah, wa yas'alunaka 'anil jibal. Dalam Al-Qur'an disebutkan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hari kiamat itu, gunung-gunung, di mana gunung-gunung ketika itu? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah wahai Muhammad, Allah sudah meluluh lantahkan, Allah sudah melenyapkan semua gunung. Lenyap semuanya, enggak ada dataran tinggi, enggak ada, rata. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Enggak ada dataran tinggi, enggak ada lembah, ya. Allah sudah menghancurkannya sehancur-hancurnya dan tidak ada bekas, nggak ada bekas-bekas gunung, datar, ya. Baik, ini hadisnya, hadis sahih dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra. Kelak manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di dataran, di satu dataran bumi, bayda'a afra. Bayda itu putih, afra kemerahan. Jadi tidak putih sekali, ya, tapi putih kemerahan. Ka qursatin naqi. Dan permukaan bumi ketika itu seperti kursah naqi, permukaan roti yang mulus itu, yang mengkilat itu. Laisa fiha alamun li ahadin. Dan tidak ada tanda-tanda bangunan, tidak ada tanda-tanda seperti yang kita lihat hari ini. Ada tanda ini rumahnya si fulan, ada tanda ini jalan milik si fulan, tanah milik si fulan. Hari itu nggak ada, semua rata. Ya, nggak ada tanda-tanda ini miliknya si fulan, tidak ada. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca kitab Usulul Iman terkait hal ini. Di sini dikatakan al-matlabus tsalits al-hasyr. Pembahasan yang ketiga terkait hari kebangkitan, kemudian hari dikumpulkannya segenap manusia. Al-hasyr itu artinya pengumpulan. Dallatin nusus ala hasyril ibad ba'da ba'thihim ila ardil mahsyar hufatan uratan ghurla. Ini Rasulullah SAW juga nanti ada hadisnya, beliau menyifatkan kondisi manusia ketika mereka dibangkitkan dan dikumpulkan. Jadi dalil-dalil nas-nas itu banyak yang menyebutkan tentang hari perkumpulan ini, hari pengumpulan segenap manusia setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, dalam keadaan mereka tidak mengenakan alas kaki, telanjang kaki, uratan, dalam keadaan mereka tidak berpakaian, telanjang seperti ketika mereka dilahirkan, ghurlan, dalam keadaan mereka belum dikhitan, belum disunat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami akan mengumpulkan mereka semua. Dalam tafsirannya ayat ini disebutkan semua manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput, maksudnya semua akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan di dalam kubur.
Ini makna ayat ini dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-47. Wa qala ta'ala yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Ini surat Ibrahim ayat yang ke-48. Tadi kita sudah jelaskan makna ayat ini. Kemudian hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kelak manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, telanjang kaki, uratan, telanjang badan, ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Nah, Aisyah ketika mendengarkan hadis ini beliau kaget. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an. Nanti semua yang dikumpulkan itu laki, perempuan semuanya dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan telanjang. Ini kaget ini. Aisyah kaget. Yanzuru ba'duhum ila ba'd. Kalau begitu mereka saling lihat dong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd. Al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Perkara atau keadaan saat itu sangat menakutkan. Jadi orang itu nggak ada yang saling peduli, nggak ada yang saling lihat, ya, nafsi, sangat menakutkan. Ya nggak ada orang yang nafsuan lah saling lihat. Bagaimana orang nafsuan? Karena orang semua ketakutan, semua orang ketakutan. Makanya diibaratkan, disebutkan tentang hari itu, yauma yaj'alul wildana shiba. Pada hari ketika kami dijadikan anak kecil tiba-tiba beruban, saking menakutkannya hari tersebut. Wa hadzal hasyru 'amun li jami'il khalaiq. Hari kebangkitan dan pengumpulan ini berlaku umum bagi segenap makhluk. Segenap makhluk. Wa qad dallatin nusus anna hunaka hasyran akhar. Ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan nanti ada pengumpulan yang lain selain pengumpulan manusia di padang mahsyar ini. Ya. Imma fil jannati wa imma fin nar. Dikumpulkannya manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Nanti yang beriman juga dikumpulkan untuk digiring menuju surga. Yang kafir juga dikumpulkan sesama mereka untuk digiring menuju neraka. Na'udzubillah. Fayuhsyarul mu'minuna ilal jannati wafdan wal wafdu humul qa'imuna ar-rukban. Para penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka nanti akan diajak, digiring menuju surga, ya, rombongan mereka. Dan disebutkan mereka diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama tafsir yang menafsirkan demikian karena wafdun, ya, dalam ayat yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, wafd dalam ayat ini sekumpulan orang yang menuju suatu tempat yang dan mereka menggunakan kendaraan. Mereka menggunakan kendaraan menuju tempat tersebut. Ini makna wafd. Secara umum demikian. Orang-orang yang datang menggunakan kendaraan. Ya. Namun tidak disebutkan kendaraan apa. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang jelas mereka dimuliakan dengan kendaraan tersebut. Jadi tidak jalan kaki. Tidak jalan kaki menuju surga. Beda halnya dengan orang kafir. Nanti ada ayat yang menyebutkan mereka justru diseret. Ya. Tapi kepala jadi kaki. Diseret, kepala jadi kaki, wajahnya diseret. Sallallahu alaihi wasallam. Yauma nahsyurul muttaqina, manakala kami mengumpulkan orang-orang bertakwa. Ini al-hasyr, pengumpulan selain di padang mahsyar, ya.
Adapun yang di padang mahsyar itu semua manusia, mukmin maupun kafir. Yang ini yauma nahsyurul muttaqin, manakala di hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa. Ini khusus orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ilar rahmani wafda, mereka digiring menggunakan kendaraan kemuliaan, kehormatan untuk bertemu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Ya. Dan mereka rombongan ketika itu. Ya. Rombongan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan nanti penduduk surga itu yang level keimanan dan ketakwaannya sama, itu mereka melangkah bersamaan memasuki surga. Ya, bersamaan, tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang belakangan. Banyak sekali jumlahnya, dan itu juga menunjukkan bahwasanya pintu surga itu lebar sekali, besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu lebarnya. Akhraj at-Tabari an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fi qoulihi ta'ala yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, beliau menafsirkan firman Allah ini, ya, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, sekumpulan orang-orang bertakwa yang diantar menuju surga untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib mengatakan, "Ama wallahi ma yuhsyarul wafdu ala arjulihim." Demi Allah, ini orang-orang yang akan masuk surga ini, mereka nanti tidak akan berjalan kaki menuju surga. Wala yusaquna sauqan, mereka juga tidak digiring seperti penggembala menggiring gembalaannya, tidak. Walakinnahum yu'tun binuqin lam yaral khalaiqu mithlaha. Namun mereka diberikan kendaraan yang mana semua makhluk belum pernah melihat kendaraan tersebut, kendaraan kemuliaan. Nah, ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Adapun orang kafir, wa ammal kuffaru fa innahum yuhsyaruna ila an-nari ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Adapun orang kafir, maka mereka akan dikumpulkan kemudian digiring, diseret menuju neraka, kepala jadi kaki, dalam keadaan mereka buta, bisu dan tuli. Ini disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka adalah orang-orang yang akan dikumpulkan kemudian digiring menuju neraka di atas kepala-kepala mereka, di atas wajah mereka, jadi mukanya yang jadi kaki, mukanya digiring menuju neraka. Mereka lah ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk tempat kembalinya dan paling tersesat jalannya. Dalam ayat yang lain, Al-Isra 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Pada hari dan kami kumpulkan mereka di hari kiamat ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka, diseret menuju neraka, umyan, dalam keadaan mereka buta, wa bukman, bisu, wa summan, tuli. Nah, ini khotifillah rahimani wa rahimakumullah, kejadian setelah ditiupnya sangkakala